Halo Sagittarius, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu. Kali ini kita buat general reading untuk percintaan kamu ya di bulan September. Tapi ingat gak resonate untuk kamu semua. Ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu ingin buat personal reading, coaching atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan melihat reading lain kamu bisa cek di beranda ya, atau list video channel sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, sekarang kita akan lihat ya. Dan ingat ya, sekali lagi ini general, energi juga bisa vice versa. Oke, di sini ada deception, manipulasi ya, manipulasi, penipuan. Mungkin seseorang memakai topeng di dalam hubungan ini. Orang ini mungkin tidak jujur gitu ya, membohongi kamu, bisa seperti itu. Oke. Dan romantic feelings. Oke. Kalau di sini yang aku lihat ya, dengan adanya deception, yes, orang ini tuh mungkin dia punya perasaan sama kamu ya. Dengan adanya romantic feelings, orang ini punya perasaan sama kamu, orang ini masih sayang sama kamu, tapi kayak orang yang seolah-olah tuh tidak butuh kamu gitu loh. Dan di sini aku juga ngelihat ada orang ketiga ya antara kamu dengan seseorang ini. Mungkin orang ketiga ini datang setelah kamu udah nggak sama lagi sama dia. Jadi posisinya nih mungkin kamu saat ini tuh lagi udah nggak sama ya, mungkin ada yang berpisah seperti itu ya, udah putus gitu ya. Tapi orang ini tuh coba untuk move on gitu loh, coba untuk melupakan kamu, padahal di sini perasaan dia masih ada buat kamu, masih ada lah rasa gitu ya, rasa sayang, rasa cinta tuh ada gitu. Tapi orang ini kayak coba untuk berpaling gitu loh ya, berpaling dari kamu, melupakan kamu gitu ya, seperti itu. Tapi dengan adanya positive thinking di sini, orang ini stres gitu ya, orang ini stres. Jadi walaupun di hadapan dia ada seseorang gitu ya, seseorang yang aku bilang orang ketiga tadi ya, orang baru katakanlah seperti itu, orang yang dia coba mungkin untuk melupakan kamu ya, atau mengobati rasa sakit hatinya dari kamu setelah kamu putus dengan dia ini gitu ya. Jadi kayak orang yang pura-pura untuk bahagia, pura-pura dirinya happy, bisa dapat lagi gitu ya, tapi sebenarnya nggak seperti itu ya. Jauh di dalam hatinya dia juga ada rasa kecewa, rasa sakit hati, masih pengen sama kamu ya. Dengan adanya romantic feelings ini, makanya dia stress, overthinking sendiri ya. Orang yang bisa dibilang kayak orang pengecut gitu ya, nggak mau mengakui perasaan dia, masih ingin sama kamu, masih pengen sama kamu, tapi nggak coba untuk mempertahankan kamu, tapi justru dia berpaling mencari yang lain gitu untuk pelarian gitu ya. Yang seharusnya masalah dengan kamu ini bisa diperbaiki ya, maksudnya ya nggak harus kalian sebenarnya putus gitu ya atau berpisah gitu, tapi dia kayak orang yang ya udahlah gitu ya, kamu pergi ya udah pergi aja, nah istilahnya gitu loh. Karena orang ini dengan adanya deception ini juga ini ya, egonya tinggi, gengsinya tinggi gitu. Dia lebih mengedepankan muka dia gitu ya. Menurut dia itu kayak muka dia gitu ya, harga diri dia gitu loh, nggak ngejar kamu, nggak mengakui kesalahan, atau kayak istilahnya sama-sama introspeksi gitu loh dengan kamu seperti itu. Tapi dia lebih yang mengedepankan egonya dia gitu. Makanya ya ketika kamu pergi gitu ya, atau berpisah misalkan gitu, ya udah pergi aja gitu, toh dia udah dapet lagi gitu, seperti itu. Karena di getting to know each other ini juga aku rasa kayak orang ini tahap awal gitu loh, dekat dengan seseorang itu gitu, mungkin untuk ya mengobati rasa kecewanya dari kamu ya, rasa sakit hatinya karena hubungan kamu dengan dia gitu. Tapi dia ini masih ada rasa kok sama kamu gitu. Coba kita lihat di sini. Mungkin juga seseorang ini tipe orang yang tertutup juga ya gitu. Selain itu di sisi itu, makanya dia tidak jujur sama kamu. Oke, Two of Swords ya. Aku rasa untuk beberapa orang di sini hubungan kamu sudah putus ya, sudah berpisah, atau mungkin ada yang diblok gitu ya. Seperti itu, karena kalian ini mungkin juga ada perbedaan dari segi pola pikir gitu ya, atau mungkin kayak kalian sering berantem, beda pendapat gitu, dan kayak orang yang nggak mau bertoleransi gitu ya, kayak
seolah-olah tuh kayak kamu dengan dia itu nggak bisa diajak ngomong gitu loh ya, entah kamunya atau dianya gitu. Menurut dia tuh kayak nggak bisa ngomong ya, ketika kamu ngomong tuh mental terus gitu, begitu juga kamu gitu. Jadi nggak bisa komunikasi lah dengan baik seperti itu. Tuh, orang ini stress overthinking ya. Ya, untuk beberapa orang ini mungkin cuman di blok doang ya, belum ada putus gitu ya. Mungkin masih di blok doang gitu. Kalaupun di blok doang, orang ini tuh kayaknya memang overthinking, stress banget mikirin kamu ya, ingin bicara, ingin ngomong sama kamu, tapi kayak orang yang tidak berani gitu ya, atau masih ditahan-tahan karena masih ada ego atau gengsi tersebut gitu. Hatinya bilang apa, pikirannya bilang lain gitu. Oke, makanya orang ini stres gitu, nggak tahu harus bagaimana gitu. Tuh, Ten of Cups ya, ada kebahagiaan yang dia rasakan di sini saat bersama kamu. Sebenarnya gitu ya, terlepas kamu yang udah putus ataupun kamu saat ini lagi nggak komunikasi di blok, itu kayak orang ini tuh sebenarnya ngerasa bahagia saat bersama kamu. Jadi ketika dia nggak ada kamu gitu, kayak seolah-olah dia nggak bahagia ya. Tiap hari tuh stres gitu, overthinking. Makanya di sini ada positive thinking gitu ya. Ada rasa takutnya dia juga kalau misalkan kalian cuman nggak komunikasi, blok-blokan gitu ya. Ini ada rasa takut atau khawatir gitu kalau memang kalian ini benar-benar putus. Ten of One ya, dia kayak ngerasa berat gitu loh jika harus kehilangan kamu gitu ya, jika harus benar-benar berpisah dari kamu ya. Kalau yang ini sih aku ngerasa orang ini nih ada kesulitan ya untuk komunikasi sama kamu di sini. Mungkin dia malu, mungkin dia gengsi, atau dia berpikir bahwa ketika dia ngomong sama kamu tuh bakal mental gitu loh, kayak kamu tolak terus gitu, kayak nggak mempan gitu loh ya, takutnya tuh kayak gitu ya, atau pikiran dia tuh seperti itu. Makanya di sini kayak ngerasa saat ini menahan diri tuh berat gitu loh ya, untuk berjuang ke arah kamu tuh kayaknya entah kayak sulit banget gitu loh, seperti itu. Karena dia berpikir ya itu, dia berpikir kalau misalkan ngomong sama kamu, ngobrol sama kamu tuh bakal ditolak terus gitu loh ya, kayak kamu nggak bakal percaya, atau mungkin menurut dia ya, di pikiran dia kamu nggak bakal percaya lagi, atau kata-kata dia tuh bisa masuk gitu loh di kamu, atau kayak bisa kamu terima gitu. Makanya di sini kayak orang yang sangat terbebani gitu ya, merasa berat gitu ya. Apalagi kalau kamu dengan dia sudah berpisah ini, dia nggak bahagia ya, sangat tertekan di sini. The Fool tuh, orang ini kayak ingin keluar gitu loh dari beban masa lalunya ya, kalau misalkan ini yang sudah berpisah gitu loh ya. Tapi dia seperti yang malah tadi, walaupun dia mencoba di sini ya untuk bisa melepaskan kamu ya, atau sesuatu yang membebani dia, karena ini tekanan ya, Ten of One ini juga tekanan dari masa lalu, yang hubungan dia dengan kamu kan sudah putus nih ya, tapi kayak dia ini masih kepikiran terus gitu loh, belum benar-benar bisa move on gitu loh ya. Dan di sini orang ini tuh kayak ingin bebas gitu loh, ingin melepaskan beban itu gitu, beban yang dia bawa, yang dia tanggung gitu dari hubungan kamu dengan dia. Putus ini dia nggak ngerasa bahagia loh sebenarnya gitu loh. Walaupun mungkin menurut kamu dia bahagia, dia sudah punya yang baru seperti yang bilang tadi ya. Mungkin dia menghadirkan seseorang yang baru, walaupun dia sebenarnya masih sayang sama si cinta sama kamu, tapi di sini dia coba untuk kenal orang baru gitu ya. Makanya di sini kayak orang yang sebenarnya terasa terbebani gitu, berat banget sebenarnya untuk melepaskan kamu ya. Tapi dia mencoba di sini untuk bisa memulai kehidupan baru gitu, memulai hal baru gitu, karena The Fool ini juga orang yang sebenarnya ingin sekali gitu ya mengawali kehidupan dia yang baru gitu. Tapi kayak ada kesulitan, masih terus keinget kamu, kepikiran kamu gitu, bahkan dia takut kalau dia nggak bisa bahagia gitu loh, nggak bisa bahagia lagi gitu ya. Namun kalau misalkan kamu yang baru tidak ada komunikasi atau yang blok-blokan ini, di sini aku ngerasa seseorang ini tuh ingin mengambil langkah ya, cuman kayak masih terasa sulit menurut dia gitu ya, menurut pikirannya itu kayak sulit gitu loh. Sulitnya di satu sisi mungkin dia orang yang tipe memang sulit mengutarakan apa yang dia rasakan atau apa yang dia pikiran ya, banyak rasa takutnya, khawatirnya, atau mungkin ego atau mungkin gengsi kayak gitu ya, makanya dia tertekan karena dia tahan gitu. Oke, namun di sini mungkin dia akan mencoba ke depannya ya, dengan adanya The Fool ini gitu. Mungkin dia akan mencoba untuk mengambil langkah atau tindakan seperti itu ya, untuk kamu yang enggak komunikasi ini, masih blokiran ini gitu. Karena di sini bottomnya juga Six of Pentacles ya,
yang dimana seseorang ini tuh ingin kayak menebus kesalahan atau berbagi lagi sama kamu gitu ya, ingin adanya hubungan yang seimbang, stabil antara memberi dan menerima. Jadi kayak dia tuh pengen bukan hanya dia aja yang memperjuangkan hubungan ini atau memperjuangkan kamu, tapi juga dia gitu loh. Ya, kamu memperjuangkan dia seperti itu, memberi perhatian sama dia, karena menurut dia ini kamu juga mungkin orang yang nggak peduli gitu loh sama dia ya, seperti itu. Oke, dan di sini getting to know each other nih ingin mendekat lagi ke kamu, memulai lagi gitu ya, mencoba untuk mengenal kamu, memahami, jujur dan terbuka gitu loh. Bukan hanya kamunya aja, bukan hanya dianya aja yang ingin jujur, dan tapi juga kamu gitu. Seperti itu. Jadi dua-duanya ini sama ya, ada keinginan seperti itu. Jadi kalau misalkan ada unek-unek yang ditahan gitu ya, itu kayak pengen disampaikan gitu. Begitu juga kamu. Memang aku lihat orang ini memang tipe orang yang sangat ini juga sih, sebelum ngomong itu sudah mungkin pikirannya udah negatif dulu gitu loh, belum mencoba itu kayak udah negatif thinking dulu seperti itu. Oke, makanya kayak ngerasa sulit gitu ya, ngerasa tertekan seperti itu. Oke. Untuk zodiak dia ada Cancer, Pisces, Scorpio, di sini Aries, Leo, Sagittarius. Namun tidak jadi patokannya, sesuaikan aja dengan situasi dan kondisi kamu. Jadi ini saja yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami. Sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.